Halo Sobat Prestasi dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami di program Siniar Prestasi. Perkenalkan, aku Iren. Aku akan menemani Sobat Prestasi untuk mengenal lebih jauh dengan sosok yang inspiratif yang akan menjadi bintang tamu kita kali ini. Kita seneng banget nih kedatangan sama atlet-atlet yang baru menang kemarin di Maya kemarin. Kita seneng banget nih kalian bisa datang dan hadir langsung di sini. Tapi sebelumnya boleh dong perkenalkan diri dulu, mulai dari nama, terus sekolah, terus boleh disebutin prestasinya apa aja selama ini. Mungkin bisa dimulai dari Keanu. Oh ya. Halo, nama aku Keanu Atarahan Pratama dari SD Bianglala Kota Bandung. Peraih yang saya dapatkan tuh medali emas di kata male umur 12-13. Keren. Boleh dilanjut sama Salma? Halo semuanya, saya Salma Aulia dari SMA Negeri 13 Jakarta. Prestasi yang saya raih itu selama ini, sebelumnya pas waktu SD saya peraih juara 2 di O2SN. Tapi itu saya dapat juara 2 di tingkat provinsi. Akhirnya saya nggak bisa lanjut ke nasional kan. Kemudian pas waktu SMP saya bertanding lagi, ikut lagi di O2SN. Alhamdulillah di provinsi juara 1 kata dan komite, kemudian lanjut ke nasional juara 3 kata dan juara 1 komite, kemudian dapat kesempatan untuk melanjutkan ke internasional. Alhamdulillah di internasional saya membawa pulang 2 medali emas di nomor kata dan komite. Kemudian sekarang saya sudah SMA dan diberikan kesempatan lagi untuk bertanding di O2SN SMA. Alhamdulillah di provinsi itu saingan sangat ketat. Itu benar-benar ketat banget karena kan provinsi DKI kan saingannya kayak wow banget kan. Dan itu alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mendapatkan juara 3 di kata dan juara 1 di komite. Dan alhamdulillah lanjut ke nasional. Banyak dong, merinding, prosesnya lumayan susah banget buat nyampe ke situ ya Kak ya. Oke, bisa dilanjut sama Kalista. Halo semuanya, nama saya Kalista Almira Cahyati dari SMP Negeri 1 Surabaya. Prestasi yang saya raih sebelumnya di 2019 itu saya masih SD, saya berangkat ke Belgia, alhamdulillah saya mewakili Indonesia mendapat juara 1. Dan sekarang saya SMP, kelas 3 SMP, dan saya kemarin ikut di Maya, alhamdulillah juara 3. Wow, keren-keren semua bintang tamu kita kali ini. Oke, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya teman-teman, biar Sobat Prestasi tahu nih apa aja sih awal mula dari mereka bisa sampai sekarang tuh. Oke, mungkin aku mau ngasih pertanyaan nih. Mungkin bisa dimulai dari Kak Kalista dulu ya. Bagaimana sih Kak Kalista ceritanya awal mula kakak tuh tertarik pada cabang olahraga ini tuh, bisa diceritain gak sih? Jadi saya ikut karate itu berawal dari ekstrakurikuler SD. Di situ pilihannya tuh ekstrakurikulernya ada nari sama ada karate. Nah kalau nari kan saya udah tahu tuh, kalau nari tuh kayak gitu. Tapi saya belum tahu nih karate tuh kayak gimana. Jadi saya penasaran dan akhirnya saya coba untuk ikut ekstrakurikulernya dan saya ikut latihannya. Terus kelamaan akhirnya saya tekunin, dan guru saya juga bilang kalau ini anak ada bakat nih di karate, dan akhirnya keterusan sampai sekarang dan sering ikut kejuaraan gitu. Oh keren, mungkin bisa juga nih lanjut sama Kak Salma. Kan biasanya kalau cewek tuh jarang ya, ini kan soalnya olahraga yang berantem ibaratnya gitu, kayak action. Kok bisa sampai sekarang gitu. Boleh diceritain Kak Salma? Kalau dari aku sih awal mula masuk karate itu sebenarnya coba-coba Kak. Karena pas waktu saya TK kalau nggak salah ya, itu lagi jalan bertiga naik motor sama papa, sama kakak, sama aku. Terus kan kakak pas waktu itu kan SD ya, cuma selisih 3 tahun sama kakak. Terus pas waktu di jalan gak sengaja ngelihat ada orang yang rame banget itu lagi pakai seragam yang sama kayak putih gini. Terus lagi latihan. Awalnya kami bertiga tuh nggak tahu itu bela diri apa. Itu tuh pertama kali lihat tuh di Polsek Koja, Jakarta Utara. Terus kemudian besoknya ngeliat lagi, terus kita daftar. Awalnya tuh kakakku dulu, karena kan aku masih kecil ya, dan aku juga udahlah kakakku aja dulu. Kemudian pas saya nganterin kakakku terus, kok jadi kayak tertarik nih, pengen penasaran sih gimana gitu. Kemudian seminggu setelah kakakku latihan karate, aku daftar. Terus
awalnya tuh saya masih nangis-nangis gitu karena kan namanya anak kecil yang nggak tahu apa-apa dan ditinggal orang tua kan pasti nangis dan harus ditungguin kan. Dan di situ kayak kok makin sini kayak makin penasaran dan pengen makin coba lagi gitu loh. Kemudian saya pertama kali tanding tuh di kelas kata dan alhamdulillah dapat juara 1 kata bergu. Nah dari situlah yang membuat saya untuk termotivasi ke depannya untuk semangat lagi untuk menambah prestasi-prestasi banyak. Dan alhamdulillah dari dukungan orang tuanya ini sangat mendukung Salma untuk terus mengukir lebih banyak prestasi-prestasi lainnya gitu. Keren. Yang satu dari SD, yang satu dari TK. Mantap. Pantas bisa sampai cabang yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga boleh diceritain Keanu awal mula tertarik sama cabang ini? Iya Kak, jadi awalnya tuh Keanu itu lihat karate itu dari film Karate Kid dari TK. Soalnya itu juga pas masih kecil tuh emang sering kena penyakit. Nah jadi ibu tuh pernah mau nyoba masukin silat, cuman Keanu tuh bilang gak mau deh, pengennya karate aja karena kelihatannya seru. Akhirnya nyobain ternyata seru juga, jadi diterusin terus ada bakat jadi ikut karate. Nah kejuaraan pertama itu di Cimahi, mendapatnya tuh juara 2. Baru awal langsung juara 2 tuh? Iya, itu Wah, awal-awal. keren. Boleh terus. Terus udah gitu orang tua juga support karena dilihat Keanu emang suka gitu sama karate. Jadi orang tua ngomong Keanu mau ini sampai ke kejuaraan gitu menang. Terus Keanu bilang mau karena Keanu tertarik. Jadi Keanu ikut sama Keanu bisa sampai sini. Berarti nggak salah pilihannya ya, dulu Iya, disuruh nggak ikut salah. silat nggak mau, ternyata karate malah menang ya. Iya. Mantap. Oke, mungkin teman-teman bisa jelasin, bisa ceritain nggak sih, ada yang ikut O2SN nggak sih, kan di Pusat Prestasi Nasional nih ada nih yang namanya O2SN gitu. Mungkin bisa dimulai dari Keanu. Ada, kalau ikut ODS itu dari kelas 2 SD. Karena kan umurnya batas 7 tahun. Jadi ikut tuh pertama kali juara 2 di tingkat kota. Karena kalah. Nah, kelas 3 4-nya gak ikut karena sempat Covid. Oh iya, langsung putus ya. Iya, Nah, kelas 4-nya cobain ikutin online gak dapet. Akhirnya di kelas 5 dapat menang pertama kali di Kota Bandung. Nah, Keanu tuh gak terlalu expect kalau di Jabar juga bakal menang. Dicoba lagi ternyata menang. Nah, rezekinya. iya itu juga sempet agak shock karena kan pertama kali juga. Akhirnya masuk nasional. Keanu coba lagi ternyata dapet. Mantap. Keren loh, merinding. Terus. Nah, udah nasional tuh udah terus orang tua udah bilang aman kan, karena emang itu juga benar-benar bahagia udah dapat nasional. Nih coba lagi internasional, latihan terus ternyata dapat lagi. Keren. Boleh lanjut sama Kak Salma ceritanya. Kalau dari Salma sih sebenarnya Salma udah ngikut O2SN nih 3 kali Kak. Dari SD, SMP, ke SMA. Tapi pas waktu SD tuh Salma cuma sampai di tingkat provinsi. Karena Salma dapat juara 2 kata sama juara 2 komite. Jangan kalau misalnya lanjut ke nasional kan harus dapat juara 1 kan, entah itu di kata atau komite. Itu pas waktu SD tuh Salma hanya sampai di tingkat provinsi saja karena dapat juara 2. Kemudian pas waktu SMP dapat kesempatan lagi nih untuk bertanding di O2SN. Terus sama ambil dong, sama coba. Dan alhamdulillah di provinsi sama dapat juara 1 kata sama juara 1 komite. Jadi dapat 2 medali emas di tingkat provinsi. Terus kemudian lanjut ke nasional, dan di nasional alhamdulillahnya nih sama dapat juara 3 kata sama juara 1 komite. Sama benar-benar gak expect bakalan dapat 2 medali di nasional. Karena kan kalau udah masuk nasional kan otomatis orang-orang hebat, orang-orang juara, orang-orang kayak yang juara-juara 1 digabung jadi 1 untuk melanjutkan ke tingkat nasional kan. Itu benar-benar kayak alhamdulillah banget. Kemudian
dapat kesempatan lagi untuk melanjutkan ke internasional di ODSN SMP di ODSN SMP. Dan di situ Salma benar-benar gak nyangka bisa menyumbang 2 medali emas di ODSN SMP untuk Indonesia, dapat juara 1 kata dan juara 1 komite. Dan di situ Salma main di kelas U14 itu di suatu SMP ya. Kemudian sekarang Salma udah SMA. Kan pas waktu SMA itu kan pas tahun 2021-22 kan COVID ya. Itu Salma nggak ikut ODSN. Sebenarnya ada, cuma kan dia via daring ya, via online, bikin video gitu. Cuma Salma kayak nggak mau gitu. Kemudian pas saya kelas 11 mau ke kelas 12 ada ODSN, Salma daftar dong. Salma ngajuin ke sekolah untuk daftar ODSN SMA, dan alhamdulillah di provinsi itu tuh sama dapat juara 3 kata sama juara 1 komite. Keren banget nih ceritanya. Untuk Kalista, boleh dong diceritain juga pengalaman kamu di O2SN. Oke, jadi dari ODSN 2019 dulu, itu waktu itu saya masih kelas 5 SD. Sebelum kelas 5 itu di kelas 3, kelas 4 itu saya juga ikut ODSN, cuma nggak sampai nasional internasional. Saya gagal di kelas O2SN kelas 3 4, akhirnya saya buktikan di O2SN kelas 5 SD itu. Main sampai tingkat nasional, dan di situ benar-benar saya di nasional tuh lawan DKI Jakarta kalau nggak salah. Dan saya deg-degan banget karena DKI kan berat ya. DKI berat. Di situ saya cuma bisa minta doa sama orang tua, minta dukungan dari orang tua dan guru-guru pelatih. Akhirnya saya main full di situ, terus akhirnya alhamdulillah saya bisa dapat juara 1 dan saya melanjutkan ke internasionalnya di Belgia. Nah itu kan saya kelas 5 SD kan, masih bisa dibilang masih kecil. Saya berangkat ke sana sendiri, jadi di situ ada 6 anak kelas 3 cewek 3 cowok. Saya nggak sama orang tua ke luar negeri, pertama kali ke luar negeri nggak sama orang tua kan, jadi kayak bingung gitu kan. Akhirnya saya jalani aja deh semuanya, apa dari TC-nya terus sampai pemberangkatannya. Saya di sana itu lihat lawan-lawan saya pada tinggi-tinggi tuh. Saya di situ ikut dua kelas. Padahal saya dari awal itu bisanya di kata. Saya nggak pernah latihan komite. Tapi di situ saya disuruh ikut 2 kata sama komite. Nah saya panikin di komite karena di komite itu kelasnya anaknya kan tinggi-tinggi kan. Anak luar kan tinggi-tinggi. Saya panik dong. Waduh kok tinggi-tinggi ya. Di sini saya benar-benar kecil banget, pendek banget. Akhirnya saya main di kelas kata dulu dan alhamdulillah masuk ke final. Finalnya tuh ketemu sama tuan rumah Belgia. Terus saya di situ kayak takut banget. Aduh, ketemu tuan rumah nih gimana ya. Terus akhirnya saya kayak merubah mindset saya, aku harus bisa banggain Indonesia, aku harus bisa banggain kedua orang tua aku. Dan akhirnya aku main full di situ, aku habis-habisin di kelas kata final ini. Akhirnya alhamdulillah dapat juara 1. Kalista ikut karate dari SD pun itu orang tua Kalista itu bener-bener ngedukung, terus kayak memperjuangin Kalista gitu loh. Terus Kalista itu mikir kan, Kalista nggak boleh ngecewain kedua orang tua Kalista. Kalista harus ngebanggain kedua orang tua Kalista. Jadi itu motivasi yang selalu saya bawa saat saya bertanding ya. Oke, kalau dari Kak Salma, motivasinya apa sih? Kalau Sampai di titik ini. Kalau dari Salma ya motivasinya dari orang tua. Karena dari orang tua Salma tuh dari Salma kecil sampai sekarang tuh selalu nemenin Salma, selalu dukung Salma, selalu nemenin Salma untuk latihan kemana-mana pun, sampai ke Depok, sampai ke Bekasi tuh selalu nemenin Salma, sampai ke keluar kota pun selalu nemenin Salma, bertanding lah, latihan lah, itu selalu nemenin Salma. Itu sih motivasi untuk Salma. Orang tua ya. Coba Iya, kalau dari Kak Keanu nih, apa nih motivasinya? Sama Kak, orang tua. Karena orang tua kan yang sudah beli peralatan mahal-mahal. Yaitu ngajak orang tua tuh kayak latihan, Udah memfasilitasi, iya. udah nganterin. Terus doa dukungannya sama kayak di nasional tuh pasti orang tua tuh doanya paling kuat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, tantangan terbesar apa sih yang kalian alami selama menjadi atlet? Boleh? Kak Kian? Tantangan yang paling sulit dilawan itu malas.
Soalnya di tahun 2001 2022 Covid itu Keanu kan sempet itu ya Covid gitu, badan naik gitu, berat badannya. Terus ya males gerak gitu karena kan emang di sana kan pasti tidur terus, sekolah tidur, kelas tidur. Nah, giliran 2023 disuruh karate lagi kan Keanu pasti aduh males nih badan udah kayak gini. Nah, Keanu bilang Keanu harus bisa karena ini juga buat orang tua, buat masa depan Keanu kan, buat sekolah harus ya dapat gitu. Nah, jadi di otak di situ tuh kalau lagi ada malas-malas Pak harus ngomongnya ini buat siapa, buat ngebanggain buat siapa. Terus mindsetnya itu jangan malas-malas gitu, harus semangat. Oke, boleh kalau untuk Kak Kalista, tantangan terbesarnya apa sih sama menjadi Sama atlet? sih tantangannya kebanyakan malas gitu karena aku juga susah buat bagi waktu gitu loh. Sekolah kan pulangnya sampai jam 3 tuh. Terus habis gitu lanjut lagi langsung latihan tuh. Jadi nggak ada waktu buat tidur kan. Jadi kayak kadang tuh malas gitu terus capek kan. Aduh malas banget ya, kayak capek banget gitu hidupnya kok kayak gini banget gitu. Tapi karena tadi ya balik ke motivasi tadi, Kalista harus banggain kedua orang tua Kalista. Jadi Kalista nggak boleh malas-malesan. Kalista harus lawan rasa males Kalista. Kalista harus lebih bangkit lagi gitu. Kalista harus bisa bagi waktu antara sekolah sama karate untuk membanggakan kedua orang tua Kalista gitu. Oke. Males itu tadi sih. Oke, kalau untuk Kak Salma nih, motivasinya apa? Motivasi. Tantangan terbesarnya apa sih untuk bisa menjadi seperti sekarang ini? Kalau dari Salma, tantangan terbesarnya ya mungkin rata-rata atlet itu pasti tantangan terbesarnya itu rasa malesnya itu benar-benar tantangan terbesar buat Salma. Terus yang kedua itu tantangan terbesarnya yaitu kita sebagai seorang pelajar harus bisa membagi waktu antara waktunya sekolah dengan waktunya olahraga itu harus seimbang karena kita harus bisa 50-50 lah antara sekolah dengan karate gitu. Itu sih tantangan terbesar Salma menjadi seorang atlet. Jadi rata-rata tantangannya orang tua dan orang-orang yang mendukung di belakangnya ya. Jadi harus lebih semangat lagi untuk bisa membanggakan mereka semua. Oke, aku mau nanya lagi. Momen yang paling berkesan yang pernah dialami selama menjadi atlet atau selama menjalani proses menjadi atlet ini tuh gimana sih? Apa aja sih momennya? Ada Kak di nasional O2SN kemarin. Main ada 4 kali. Nah, alhamdulillahnya Keanu masuk final. Masuk final tuh Keanu sempat ngerasain sakit di paha. Terus Pak sempat ngomong ke pelatih, "Duh, sampai ini gimana sakit gitu." Terus sampai bilangnya, "Udah, kamu jangan bikin gitu mindsetnya harus sehat, kuat, main full." Nah, lagi istirahat nunggu yang perebutan juara 3, orang tua sempat datang ibu terus ngomongnya gini, "Nah, bisa main full power, jangan mikirin apa-apa, main." Nah, itu kan Keanu juga pasti langsung itu ya semangat gitu karena adrenalin pasti langsung naik gitu. Nah, akhirnya main, ternyata poinnya jauh lawan DKI. Nah, udah gitu menang. Akhirnya orang tua juga sempat ngomong, "Alhamdulillah Kak udah menang, Mama Ibu bangga sama kamu," gitu. Oke, kalau Kak Salma apa nih hal yang berkesan selama menjadi atlet atau prosesnya? Kalau momen yang berkesan selama jadi atlet tuh selama Salma ikut audition. Audition Salma kan lanjut ke internasional kan 2 kali ya. Itu benar-benar kayak momen berkesan Salma di mana kita salah satu orang dari ribuan daerah yang di mana aku yang jadi salah satu juaranya. Itu benar-benar kayak di satu tempat kita dikumpulkan untuk lanjut ke internasional. Itu benar-benar kayak momen yang gak pernah Salma lupakan karena Salma ngikutin O2SN ini tuh 3 kali dan dimana 2 kalinya ini lanjut ke internasional. Itu benar-benar momen yang gak pernah Salma lupakan. Susah, senang, sedih, bahagia, kita sudah lewati semua sama-sama gitu. Oke, kalau Kak Kalista sendiri momen yang paling berkesan apa sih?
Momen yang paling berkesan itu selama O2SN ini, yang pertama kita bisa ketemu sama banyak teman-teman nih dari berbagai kota, dari berbagai provinsi. Jadi bisa buat nambah temen kan. Terus kita bisa seru-seruan bareng gitu. Terus juga perjuangannya dari O2SN awal sampai O2SN internasional juga, ini sih momen-momen yang berkesan gitu buat Kalista. Gitu sih. Ada nggak sih figur yang ih keren nih yang menurut kamu tuh jadi panutan kamu gitu, Ada. atau siapa gitu? Ada. Siapa tuh? Jadi figurnya adalah Sensei Sandra Sanchez. Jadi Sensei Sandra ini udah berkali-kali Olimpik, kayak Olimpik, pokoknya yang Olimpik yang gede gitu. Itu dulu Kalista juga pernah ikut seminarnya Sensei Sandra. Karena emang Kalista ini ngefans banget sama Sensei Sandra, dan Kalista jadiin motivasi gitu. Kalista jadiin pendukung semangat Kalista buat karate ini gitu, supaya Kalista bisa kayak Sensei Sandra ya. Biar keren juga ya. Iya, bisa ngikutin jejaknya lah. Oke, kalau untuk Kak Salma, siapa nih sosok atau figur yang jadi panutan? Kalau figur sama tuh dulu kecil bener-bener kayak termotivasi. Ada atlet dari Bali Kak, Nimade, tapi sama nggak tahu itu panjangannya siapa, cuma yang sama tahu cuma Nimade aja. Itu bener-bener dia kayak dia udah kuat, dia TNI kan, terus dia keren juga karatenya, dia bener-bener kayak kok bisa ya dia atlet terus dia juga bisa kuat. Itu bener-bener kayak yang membuat sama termotivasi untuk terus mungkin lebih banyak prestasi. Dan apa ya, dari dia juga yang termotivasi Salma untuk nantinya setelah Salma pendidikan sekolah ini, Salma ingin lanjut ke akademi militeran. Karena emang itu cita-cita dari Salma kecil Kak. Salma benar-benar kayak aku harus bisa masuk akmil gitu. Itu sih motivasi figur Salma. Kalau untuk Kak Keanu nih, siapa yang menginspirasi atau sosok figur menjadi panutan? Kalau sekarang tuh ada yang dari Jepang, Siapa tuh namanya? Kazuma Samoto, pemain kata Shotokan. Oh, Karena ngeliat tuh powernya tuh keren gitu. Sama mainnya tuh, hampir sama, katanya sama kayak Kazumasa. Jadi kalau mau ngambil apa gerakan-gerakan pasti dari Kazumasa, karena dari gayanya, badannya gitu keren gitu. Powernya juga keren Kak. oke. Tanggapan orang tua gimana ngelihat kamu kemarin menang nih sampai di titik sekarang? Apalagi pulang bawa piala kan, piagam, medali. Tanggapannya orang tua tuh pasti bahagia, seneng. Abis main sempet telepon, Langsung telepon. ngeliat tuh orang tua nangis bahagia gitu sampai begadang, karena kan di sana beda Nungguin kabar ya. Iya, beda 7 jam. Jadi pas telepon gitu, Bu, ayah ini Keanu dapet medali emas gitu. Terus orang tua juga itu sempet nangis bahagia. Terus bilang tuh kamu hebat nah gitu, kamu udah dapat emas ini, udah bikin ayah ibu bahagia gitu, bangga. Kalau Kak Salma, tanggapan orang tua atau teman sekitar atau guru gitu mungkin? Kalau tanggapan dari orang tua, alhamdulillah orang tua bangga, terharu, seneng juga. Karena aku inget banget Kak, pas waktu 2019 di O2S Internasional SMP, itu Salma langsung hubungin mama saya kan, Mak, Salma dapat juara 1 kata komite. Itu di situ bener-bener semua pada nangis Kak. Kakak saya nangis, mama saya nangis, papa saya nangis, sampai tetangga juga terharu, bener-bener terharu gitu. Terus alhamdulillah di SMA terulang kembali dengan ya udah sama hubungin kayak alhamdulillah Mas sama dapat juara 1 komite sama juara 2 kata. Disitu semua juga pada nangis. Dan kemarin malam itu kan kami kan sampai Jakarta. Itu di situ aku langsung nyari mamaku mana karena orang tua kan udah pada ngumpul kan, cuma mamaku doang nih pada kemana nih. Aku langsung peluk dan langsung kayak wah, langsung pada nangis kayak ya ampun. Bangga ya. Iya, bisa terulang kembali di 2019. Alhamdulillah banget itu. Oke. Kalau Kak Kalista, tanggapan orang tua atau teman-teman atau sekolah yang tahu pulang bawa menang nih, bawa medali gitu.
Jadi yang abis final juara 3 itu Kalista langsung hubungin bapak sama ibu. Kalista telepon, "Pak, Bu, Kalista dapet juara 3, alhamdulillah. Tapi maaf ya belum bisa bawa pulang juara satunya gitu. Belum bisa banggain bapak sama ibu." Terus kata bapak sama ibu, "Gak apa-apa, juara 3 itu udah bagus karena kamu udah ngalahin orang-orang luar kan. Apalagi ini ajangnya internasional. Bersyukur dong dapat juara 3, bersyukur masih dapat medali gitu." Terus kalau kepala sekolah kayak teman-teman juga alhamdulillah bangga. Walaupun juara 3 tetap bangga mereka. Terus kepala sekolah saya juga tetap memberikan motivasi gitu. Nggak apa-apa, juara 3 itu udah bagus gitu. Tetap bangga, ibu tetap bangga gitu. Teman-teman juga bangga. Nggak apa-apa Kalista, juara 3 itu udah bagus. Kamu bersyukur kamu udah dapat medali juara 3 daripada nggak dapet kan. Kamu bisa banggain nama Indonesia di negeri orang. Kamu bisa mengibarkan bendera Indonesia di negeri orang, itu udah alhamdulillah banget gitu. Dan Kalista juga alhamdulillah bersyukur banget masih bisa dapet juara 3 walaupun nggak bisa meraih juara satunya. Iya dong, kan udah ngalahin atlet-atlet internasional, berarti juara 3 udah keren. Ya, alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya, harapan kalian untuk Indonesia itu apa? Terus apakah kalian punya saran untuk Kemendikbudristek nih untuk mendukung talenta-talenta di luar sana? Mungkin boleh dimulai dari Kak Salma. Harapan saya untuk Indonesia, semoga Indonesia semakin maju dan semoga makin banyak prestasi-prestasi yang dapat diraih oleh talenta-talenta muda Indonesia ini. Itu sih harapan saya untuk Indonesia. Terus nih, kalau menurut Kak Keanu, harapan kamu apa nih untuk Indonesia? Kalau harapan Kianu sih semoga Indonesia ada atlet-atlet lagi yang bisa masuk internasional. Udah sih. Biar bisa mengharumkan Iya, nama bisa mengharumkan bangsa nama ya. bangsa. Oke. Kalau untuk Kak Kalista, harapannya untuk Indonesia apa sih? Ya, harapannya untuk Indonesia adalah semoga kedepannya siswa-siswi bisa mengikuti ajang-ajang internasional dengan membawa nama Indonesia, membanggakan nama Indonesia di negeri orang, dan semoga lebih banyak prestasi-prestasi yang diraih di negeri Indonesia ini. Amin. Oke, kita lanjut. Ada nggak sih pesan terima kasih kalian untuk Kemendikbudristek atau yang memfasilitasi semua ini nih saat ini? Mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek sama Kepala Menteri sama Puspresnas. Oke. Sebelumnya Salma mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri, terima kasih kepada Kemendikbudristek, dan terima kasih kepada Puspresnas telah memberikan sebuah fasilitas yang baik dan bagus untuk atlet-atlet muda, dan terima kasih juga telah membuat ajang internasional ini O2SN hingga ke internasional. Terima kasih. Oke, kalau dari Kak Kalista nih, ada nggak sih ucapan terima kasih yang mau diucapin? Ya, terima kasih untuk Mas Menteri, terima kasih Kemendikbudristek, dan terima kasih Puspresnas karena telah memfasilitasi anak-anak berprestasi di negeri Indonesia yang bisa mengikuti ajang-ajang di internasional maupun nasional. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pesan-pesan dari kalian nih bertiga untuk seluruh sobat prestasi yang ada di Indonesia apa? Mungkin boleh dimulai dengan Keanu. Kalau itu jangan pantang menyerah. Kalau merasa malas, yang jelas ingat kata-katanya buat orang tua, itu juga buat bagian orang tua, itu juga buat kalian sendiri. Kalau mau memasuki dengan jalur prestasi, itu pasti kalian harus harus terus latihan, jangan malas-malas. Ingat di otak tuh jangan malas itu buat siapa, buat orang tua, itu juga buat diri sendiri. Oke, kalau pesan dari Kak Kalista untuk sobat prestasi di luar sana apa tuh? Sobat prestasi, jangan malas, terus tetap semangat untuk meraih prestasi-prestasi kalian. Jalani apa aja itu jalannya. Terus tanamkan niat kalian untuk kedua orang tua kalian, dan tanamkan niat kalian untuk membanggakan nama Indonesia. Teruslah raih prestasi kalian. Oke, yang terakhir kita dengar pesan dari Kak Salma nih apa nih?
Kalau pesan saya untuk sobat prestasi itu adalah tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah dengerin orang ngomong apa. Dan kuncinya itu kalian harus minta doa restu orang tua. Itu kunci yang paling utama sih. Dan kalian harus niat untuk melakukan sebuah sesuatu. Oke, keren-keren semua hari ini ya bintang tamu kita. Oke, sebelum kita tutup acara hari ini, kita sebutkan slogan Pustresnas dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Pustresnas di hatiku, prestasi di jiwaku. Yeay, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.